Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada kita semuanya. Dengan belas kasihannya, Dia memelihara, menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, seri kita yang pertama adalah memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Yoahas. Kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, Yoahas kemudian memohon belas kasihan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar akan permohonannya, sebab dilihatnya betapa berat orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Sungguh indah perbuatan daripada seorang raja yang bernama Yoahas. Kita akan melihat terlebih dahulu mengenai Yoahas ini yang dikenal sebagai raja atas Israel di tanah Samaria. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2 dari 2 Raja-Raja 13. Ayat 1, dalam tahun ke-23 pemerintahan Yoas anak Ahasia raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 17 tahun. Kita melihat bagaimana kehidupan atau perbuatan Raja Yoahas ini. Dikatakan dalam ayat 2, ia berbuat jahat dalam pandangan Tuhan dan hidup dengan mengikuti dosa Yerobeam anak Nebat, sehingga mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Ia tidak pernah memalingkan diri dari dosanya. Nah, ternyata kalau kita melihat Raja Yoahas ini adalah seorang raja yang berbuat jahat dalam pandangan Tuhan. Dikatakan dalam firman yang kita baca tadi, ternyata Yoahas ini bukan raja yang baik, tetapi dia raja yang jahat dan hidup di dalam dosa. Tetapi kalau kita melihat di ayat 4 yang kita baca tadi, sungguh luar biasa sebenarnya hatinya. Di tengah-tengah kehidupannya yang jahat dan penuh dosa itu, dia masih mempunyai belas kasihan terhadap bangsa Israel, sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan untuk melepaskan orang Israel yang hidup berbeban berat akibat penindasan dari Raja Aram tersebut. Dari permohonannya ini sungguh sangat luar biasa sebenarnya hati daripada Yoahas, meskipun dia seorang raja yang hidup tidak benar, yang hidup di dalam dosa. Nah, dari permohonan yang dinaikkan oleh Raja Yoahas kepada Tuhan, kita melihat betapa Tuhan itu sungguh sangat berbelas kasihan kepada orang Israel, sehingga Tuhan menjawab doa daripada Raja Yoahas. Dikatakan dalam ayat 5, Tuhan kemudian memberikan kepada orang Israel seorang penolong untuk melepaskan mereka dari tangan Aram, sehingga orang Israel dapat tinggal dalam kemah mereka yang lama seperti dahulu. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang sangat mengasihi bangsa Israel. Dan seharusnya kalau kita melihat perbuatan Tuhan ini diresponi dengan yang benar. Tetapi kenyataannya Raja Yoahas dan juga bangsa Israel tidak meresponi dengan benar. Sebab dikatakan dalam ayat 6, mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang membuat orang Israel berdosa. Mereka masih mengikutinya, bahkan patung Aserah masih berdiri di Samaria. Mereka masih tetap melakukan dosa dan menyembah kepada patung Aserah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari renungan ini, mari kita hidup tidak seperti Raja Yoahas dan juga bangsa Israel yang tidak bisa menghargai belas kasihan yang Tuhan berikan.
Mari kita menghargai belas kasihan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan meninggalkan segala dosa-dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat renungan-Mu hari ini, mengajarkan kami supaya kami menghargai belas kasihan-Mu Tuhan. Ketika kami memohonkan belas kasihan kepada Tuhan dan Tuhan menolong kami dengan belas kasihan-Mu, ajar kami Tuhan untuk menghargai belas kasihan-Mu dengan hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan meninggalkan segala dosa-dosa kami. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi kami semuanya. Haleluya. Amin.